nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Fathul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita masih dalam bab tentang perintah untuk istiqomah di atas Islam dan memegangi daripada fitrah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu fitrah di atas Islam. Kita sampai dalil yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fal ba'da hadzal khair min syarr qala na'am. Faqultu wa hal ba'du hadza syarr min khair qala na'am wa fi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yastannuna bi khairi sunnati wa yahtaduna bi khairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu wa hal ba'da hadzal khair min syarrin qala na'am fitnatun amya wa du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana qala qaumin min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Faqultu ya Rasulullah fama ta'muruni in adraktu dhalik qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik. Akhrajahu. Wa zada Muslim thumma madha qala thumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa narun faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Qultu thumma madha qala hiya qiyamus sa'ah. Dalil yang ke-12 yang beliau bawakan dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang perkara kebaikan. Wa ana as'alu 'anil syarr. Adapun saya bertanya tentang keburukan. Makhafata ayudrikani. Khawatir aku akan terjatuh kepada keburukan tadi. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin. Dahulu kami berada di masa jahiliyah dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu Islam. Fal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan ini, Islam ini, akan ada keburukan? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Faqultu, maka aku bertanya lagi, wal ba'da hadza syarr min khairin,
apakah setelah keburukan ini akan ada kebaikan? Qala na'am, ya. Wa fi dakhanun, di dalamnya ada dakhan. Qultu, aku bertanya, wa ma dakhnuhu, apa itu dakhnuhu? Dakhnun itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, qaumun, suatu kaum, yastannuna bi khairi sunnati, mereka mengikuti sunnah tapi bukan sunnahku. Wa yahtaduna bi khairi hadi, mereka mengikuti petunjuk tapi bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengenal mereka tapi engkau langsung mengingkarinya. Qultu, aku bertanya lagi, wal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am, ya. Fitnatun amya, yaitu fitnah amya, yaitu du'atun al abwabi jahannam, yaitu seorang dai yang mengajak kepada abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha, barang siapa yang mengikuti mereka akan terjatuh ke dalamnya. Qultu, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka. Maka Rasulullah menjawab, qaumun min jildatina, mereka adalah suatu kaum dari kulitnya sama dengan kita, yaitu kaum muslimin juga. Yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lisan kami, berbicara dengan bahasa Arab. Faqultu, maka aku bertanya, Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalik, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal tersebut? Maka Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yaitu pemerintah kaum muslimin. Qultu, maka aku bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wal imamun, kalau mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam? Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Walau anta ala asli syajar, meskipun engkau menggigit kepada akar pohon. Hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian datang kepadamu. Wa anta ala dzalik, dan engkau berada di atas hal tersebut, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini lumayan panjang. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum bukan hanya bertanya tentang kebaikan, tetapi juga bertanya tentang keburukan. Kenapa mereka bertanya tentang keburukan? Untuk dijauhi. Makhafata ayudrikani, khawatir aku akan terjatuh kepada keburukan. Sebagian perkataan syair, araftu syarra lali syarri lakin litawaqihi, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, lakin litawaqihi, akan tetapi agar aku terhindar dari keburukan tadi. Wa man la ya'rif asyarra minal khair yaqa fi, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari keburukan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Maka kita hanya mengetahui, bukan hanya sekedar belajar tentang kebaikan, tetapi kita juga harus mengetahui tentang keburukan, tujuannya agar kita tidak terjatuh di dalam keburukan, agar kita bisa menjauhinya. Kita belajar tauhid, juga belajar tentang perkara syirik, macam-macam syirik apa saja, sehingga kita bisa menjauhinya. Oh, itu loh kesyirikan. Kita belajar tentang sunnah, agar kita bisa melakukannya. Namun kita juga belajar tentang perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Apa tujuannya? Agar kita bisa menjauhinya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut. Kita mempelajari tentang perkara-perkara jahiliyah, agar kita menjauhinya. Kita belajar atau mengetahui perkara-perkara dosa besar. Ini loh dosa besar, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Apa tujuannya? Agar kita bisa terjaga, tidak terjatuh ke dalam perbuatan tadi. Maka kaum muslimat rahimakumullah, maka seorang muslim selain dia mengetahui tentang kebaikan untuk dilakukan, dia juga belajar apa itu keburukan, sehingga dia bisa menjauhinya, tidak terjatuh ke dalam keburukan tadi.
Fakultu, kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin. Dahulu kami berada di masa jahiliyah dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Maka Rasulullah jawab, ya ada. Itu adalah dakhanun. Yaitu ada suatu kaum yang mereka mengikuti sunnah tapi bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka mengikuti petunjuk tapi bukan petunjuknya Nabi SAW. Di antaranya juga keburukan atau fitnah setelah Nabi Muhammad SAW adalah du'atun al-abwabi jahannam. Ada seorang penyeru, seorang dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum, maka barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, mengikuti ajakan mereka, qadhafu fiha, dia akan terjatuh ke dalamnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka? Kok ada suatu kaum, seorang dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Maka Rasulullah mensifatkan qaumun min jildatina. Mereka adalah sama kulitnya dengan kita. Maknanya mereka juga kaum muslimin, mengaku mereka adalah orang Islam. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka juga berbicara dengan bahasa kami, yaitu dengan bahasa Arab. Namanya orang mengajak seorang dai, mereka juga membawakan dalil ini dan itu, memberikan argumen, tanggapan dan sebagainya. Maka di antara fitnah setelah Nabi Muhammad SAW ada orang yang mengajak kepada abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam. Mereka sama, mereka sama kaum muslimin, tetapi mereka tidak memahami agama ini dengan benar, hanya mengambil sepotong kemudian sampaikan kepada umat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalik. Apa yang kau perintahkan jika aku menjumpai hal itu? Ada suatu kaum yang mengajak kepada neraka jahanam. Maka Rasulullah memberikan solusi, talzamu jama'atal muslimin. Engkau berpegang teguh dengan kelompok kaum muslimin, yaitu pemerintah, wa imamum, dan imam mereka. Berpegang teguhlah kepada, bersatulah bersama dengan mereka. Itu jamaah kaum muslimin, maknanya adalah pemerintah kaum muslimin dan juga imam mereka. Qultu, maka aku bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wal imamun. Terus bagaimana kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada pula imamnya? Maka Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan seluruh kelompok itu semuanya. Yang mengaku ini itu, maka tinggalkan semuanya. Engkau tetap berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Kalau tidak ada, tinggalkan semuanya. Walau anta'adda ala asli sajar, meskipun engkau menggigit kepada akar pohon, engkau bersendirian. Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu kematian, wa anta ala dzalik, dan engkau dalam keadaan hal tersebut, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, thumma madza, kemudian apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, thumma yakhruju dajjal ma'ahu nahrun wa narun. Kemudian nanti akan keluar dajjal, bersamanya nahrun wa nar, ada sungai dan juga api. Faman waqa'a fi nari, maka barang siapa yang terjatuh kepada apinya, wajib ajru, dia akan mendapatkan pahala, wa hutta anhu wizru, dosanya akan berguguran. Wa man waqa'a fi nahri, namun barang siapa terjatuh kepada airnya atau sungainya, wajib wizru, dia akan mendapatkan dosa, wa hutta ajru, akan terhapuskan pahala-pahalanya. Qultu, aku bertanya, thumma madza, kemudian apa yang telah terjadi setelah itu? Qala hiya qiyamus sa'ah, itu adalah terjadinya hari kiamat. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kemudian hubungan dalil dengan bab
yang kita baca. Pertama adalah ma dzakara sallallahu alaihi wasallam min wuqu'il ihdath wa tabdil ba'dahu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadi adanya ihdath, perkara baru, dan ada orang-orang yang mengganti terhadap syariat Islam ini. Tahdhiran minhu, maka Rasulullah memperingatkan darinya. Wa tanfiran anhu, dan hendaknya dia lari dari perkara-perkara baru. Wal khauf minal wuqufi ta'dhimun, maka Rasulullah sangat mengkhawatirkan seseorang akan terjatuh dalam lubang perkara baru, lubang kebinasaan. Litahaqquqi sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamassul abdu syai'un min ihdati wa tabdil, maka Rasulullah memperingatkan kepada umat dari orang-orang yang mengajak kepada neraka jahanam. Itu diantaranya adalah mengajak kepada perkara-perkara baru, yang mana itu bukan syariat Islam, tapi dia kemas itu merupakan syariat Islam sehingga dia melakukannya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ketika tidak ada, maka tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang mereka mengadakan perkara-perkara baru, membuat syariat-syariat baru di dalam Islamnya. Ini faedah yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya setelah meninggal beliau ada fitnah yang besar. Itu adalah suatu kaum yang mengajak kepada abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam, di antaranya adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Kemudian faedah yang kedua, wasiatu sallallahu alaihi wasallam bil istiqomah wa thabat 'alal Islam biluzumi jamaatul muslimin. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah dan kokoh di atas Islam. Bagaimana caranya? Biluzumi jamaatul muslimin, dengan cara berpegang teguh dengan kelompok kaum muslimin, yaitu pemerintah, wa imamim, dan imam mereka. Ini diantara wasiat beliau. Karena memang setelah peninggal beliau, Rasulullah sudah mengabarkan akan terjadi perselisihan yang banyak. Dalam hadis Irbad ibnu Syariyah, Rasulullah mengatakan, man ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin antu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa yang hidup setelahku pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sepeninggal beliau banyak terjadi perselisihan dan perpecahan umat. Maka Rasul memberikan solusi, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, menunjukkan betul-betul agar seorang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Karena memang banyak sekali perpecahan, perbedaan di antara umat ini, yang mereka menyimpang dari berbagai macam jalan. Maka di antaranya adalah bagaimana cara istiqomah dan kokoh di atas Islam, yaitu dengan cara berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fa ilam yakun lahum jamaah, kalau mereka tidak punya jamaah, tidak punya imam, maka Rasul memerintahkan untuk tinggalkan seluruh kelompok tersebut. Meskipun engkau menggigit akar pohon, meskipun engkau sendirian, dan engkau berada di atas Islam, kokoh di atas iman, kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pentingnya kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan Islam yang hakiki, berpegang teguh dengan Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena memang sepeninggal beliau banyak terjadi firaq, banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perpecahan umat karena mereka melakukan perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa idza hajarun nas majadu kanat salamatu fi khuruji anhum ila ma ausa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika manusia menjauhi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diantaranya adalah dia harus berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Begitu pula hendaknya dia bersabar di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun manusia menjauhinya, meskipun manusia membencinya. Sebenarnya dalam hadis, seorang berpegang teguh dengan sunnah itu sebagaimana memegang bara api. Itu sangat panas, karena memang tidak banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-13 ataupun dalil yang ke-13, qala Abul Aliyah, ta'allamul al-islam fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu wa 'alaikum bisiratil mustaqim fa innal islam wa la tanharifu 'anil sirat shimalan wa la yaminan wa 'alaikum bisunnati nabiyyikum iyyakum wa hadil ahwa. Berkata Abul Aliyah ini adalah seorang tabi'in. Ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Jika engkau sudah mempelajari Islam, maka jangan engkau membencinya. Wa 'alaikum bisiratil mustaqim. Wajib atasmu berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fa innal Islam, itulah Islam. Wala tanharifu 'anis sirat. Engkau jangan menyeleweng dari jalan yang lurus, menyeleweng ke kanan atau ke kiri. Wa 'alaikum bisunnati nabiyyikum, wajib atasmu berpegang teguh dengan sunnah nabimu. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa hadil ahwa, dari hawa nafsu, yaitu ataupun perkara-perkara baru. Kaum muslimat rahimakumullah, ta'ammal kalam Abul Aliyah, renungkanlah perkataan Abul Aliyah ini. Hadza ma ajalu, begitu besar wasiat yang disampaikan oleh Abul Aliyah ini. Wa'rifu zamanu alladhi yuhadziru fihi min ahwa. Di masa beliau, zaman tabi'in, beliau memperingatkan orang-orang yang alim di antara mereka itu dari hal-hal tersebut. Yang pertama yang beliau wasiatkan pertama adalah ta'allamul Islam. Abul Aliyah memberikan wasiat kepada orang-orang di masanya, di masa tabi'in, generasi utama, dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wasiat yang pertama adalah ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Tentunya ketika kita memang mengaku seorang Islam, kita pun harus berusaha untuk belajar, belajar tentang tauhid, belajar tentang rukun Islam, belajar tentang rukun iman, belajar tentang ihsan dan sebagainya. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, belajar tentang sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, apa saja yang membatalkan sholat. Begitu pula belajar tentang zakat, tentang puasa, tentang haji dan sebagainya. Maka wasiat beliau ini untuk senantiasa kepada kita semua, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Tentunya tidak berhenti sampai situ. Setelah kita mempelajari Islam pun berusaha untuk mengamalkannya, semampu kita, semaksimal sampai mana kemampuan kita untuk melakukan ataupun mengamalkan Islam. Karena memang Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu disebabkan amal solehnya, bukan banyaknya ilmu. Meskipun ketika seorang itu beramal tanpa ilmu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya Allah masukkan hamba ke dalam surga diantaranya adalah disebabkan amal soleh dia. Sebagaimana firman Allah, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal-amal kalian. Maka tidak ada bekal terbaik
ya, untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi kehidupan yang panjang, kecuali amal soleh, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan seorang di alam kubur itu tergantung daripada amal soleh dia di dunia. Ya. Maka tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan ketakwaan kita, melainkan amal soleh kita. Baik amal soleh secara dohir, sholat kita, puasa, zakat dan sebagainya, atau amal soleh secara lisan, ya, zikir kita, ya, kemudian perkara-perkara yang lain. Begitu pula hati kita, tawakal kita, rasa cinta kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Namun kaum muslimat rahimakumullah, kita dapat bisa beramal, ya, dapat, ya, melakukan amal soleh, berbagai macam amal soleh, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemudahan, berbagai macam kemudahan untuk bisa beramal soleh. Namun di sana ada tugas yang lebih berat dari itu. Apa itu? Mempertahankan agar amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dibatalkan. Berapa banyak orang yang beramal soleh, namun ternyata amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana para ulama menjelaskan di antara perkara-perkara yang membatalkan amal seseorang, di antara adalah perbuatan syirik. Jelas. Ketika seorang itu melakukan kesyirikan, meskipun dia beramal, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu amalannya akan terhapuskan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, lain asrakta la yahbatanna amalu. Jika kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahbatanna amalu, betul-betul Allah akan membatalkan amalan kalian. Begitulah di antara perkara yang akan membatalkan amalan seseorang adalah adanya ujub, ya, bangga terhadap dirinya. Dia telah melakukan ini dan itu, ya, padahal dia bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang untuk merasa ujub, merasa bangga diri terhadap dirinya yang telah melakukan ini dan itu. Maka hendaknya amal soleh dia menambah ketundukan dia, rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tidak menambah kesombongan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, ya. Maka wasiat Abul Aliyah adalah ta'allamul Islam, agar kita senantiasa mempelajari Islam. Bukan berhenti sampai situ, tentunya berusaha untuk mengamalkannya dan juga berusaha untuk mendakwahkannya, menyampaikan kepada yang lain dan bersabar di atasnya. Wasiat yang kedua, fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajari Islam, maka jangan engkau membencinya, ya kan? Jangan sampai membenci Islam, ya. Ada seorang Arab Badui, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya, kapan hari kiamat? Ya. Maka Rasulullah balik bertanya, ma'a'tadda, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya. Maka orang Arab Badui itu menjawab, uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, antaman ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka persiapan apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah kita memiliki rasa cinta, ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kaum muslimin, ya. Cinta kepada amal soleh. Itu merupakan modal. Jangan sampai seorang itu targhib anhu, ya, merasa benci kepada Islam, maka ini sangat berbahaya. Karena Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai, ya, maka jangan sampai seorang itu targhabu anhu, ya, membenci Islam, membenci kaum muslimin, atau lebih-lebih lagi membenci Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang selanjutnya yang beliau sampaikan adalah wa'alaikum bisiratil mustaqim. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan Islam, jalan yang lurus. Apa itu? Islam itu sendiri, ya.
berpegang teguh dengan jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala tanharifu 'ani syirat, dan engkau jangan menyeleweng dari jalan yang lurus, simalan wala yaminan, ya. Menghadap ke arah kanan atau kiri. Kemudian wasiat berikutnya adalah wa 'alaikum bisunnati nabiyikum. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Sunnah di sini maknanya adalah thariqah, cara beragama. Bagaimana cara berakidah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berakhlak dan sebagainya. Adalah thariqah, cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang terakhir wa iyyakum wa hadhil ahwa. Ya. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari hawa nafsu. Karena ketika seorang itu sudah mengikuti hawa nafsu, ya, maka dia akan tersesatkan. Ketika seorang mengikuti hawa nafsu berarti dia berpaling dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hawa nafsu merupakan thariqahnya, jalannya kaum musyrikin dan orang-orang kufar. Mereka mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ta'amal kalaman Abul Aliyah, maka renungkan, ya, perkataan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Ya. Begitu besar wasiat beliau. Wa arif zamanahu, kita ketahui zaman beliau, zaman tabi'in, tapi masih memperingatkan perkara-perkara tersebut, ya, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan Islam, dan menjauhi dari perkara baru, terutama adalah perkara bid'ah, yaitu dengan cara mengikuti hawa nafsu mereka. Alati manittaba faqad raghiba al-Islam. Maka barang siapa yang mengikuti hawa nafsu berarti dia akan membenci kepada Islam. Ya. Wa khaufa 'ala alami tabi'in wa lam min al-Qur'an Islam was sunnah. Maka Abul Aliyah sangat khawatir, ya, orang-orang ataupun para tabi'in atau ulama-ulama mereka bisa keluar dari Islam dan sunnah. Ya. Mereka senantiasa berwasiat kepada kebaikan. Ya. Sebagaimana wasiat, ya, id qala lahu rabbu aslim, senantiasa untuk masuk Islam, senantiasa melakukan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wasiat Ibrahim kepada anaknya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Islam dan mati di atas Islam. Wa wasa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan begitulah Nabi Yaqub alaihissalam. Apa wasiatnya? Supaya senantiasa berada di atas Islam, kokoh di atas Islam dan mati di atas Islam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Ya, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali dia telah membodohi dirinya sendiri. Ya. Maka ayat-ayat ini dan semisalnya merupakan pokok yang besar. Ya. Pokok dari pokok yang ada adalah manusia kokoh di atas Islam, ya, dengan Islam sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Kemudian dalil yang ke-14, dalil yang terakhir, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadza sabilullah thumma khatta khututan an yamini wa an simali thumma qala hadhi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi wa qara'a wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i. Dalil yang terakhir yang ke-14 adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah membuatkan garis, ya, buatkan garis, satu garis, ya. Rasulullah mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasulullah membuat garis di samping kanan, samping kiri. Jadi di tengah ada garis lurus. Rasulullah mengatakan hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membuat jalan samping kanan samping kiri, khatta khututan. Rasulullah mengatakan hadi subul, jalan-jalan ini
Setiap jalan tadi ada syaitan yang mengajak kepadanya. Rasulullah membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah itu. Wala tattabi'us subula. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain di samping kanan, samping kiri tadi. Fatafarra bikum an sabili. Kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya anasabilullah wal Islam. Jalannya Allah adalah Islam. Wa annahu wal mustaqim, dan Islam adalah jalan yang lurus. Wa ma kharaja anhu yaminan wa shimalan fayasubul. Sesuatu yang keluar dari Islam, samping kanan samping kiri, berarti itu adalah jalan-jalan yang lain, jalan selain Islam. Dan setiap jalan dari selain Islam itu pasti ada syaitan yang akan menyeru, mengajak untuk menempuhnya, menghiasi supaya mengikuti jalan tersebut. Sebagaimana jerat-jerat syaitan, ya kan, jerat-jerat iblis itu sangat banyak, ya kan. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu senantiasa akan menggoda manusia sampai yaumul qiyamah. Akan menggoda manusia sampai yaumul qiyamah, akan mengajak mereka ke dalam neraka. Maka di antara jerat-jerat yang pernah kita jelaskan adalah iblis, syaitan itu akan mengajak manusia untuk masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini tujuan besar syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Kalau tidak mampu, akan diajak kepada jalan kedua, itu jalan kepada perkara baru, perkara bid'ah. Kalau tidak mampu, akan diajak kepada cara yang ketiga, melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya. Ya, maka ini adalah syaitan, iblis senantiasa akan menggoda manusia supaya masuk ke dalam neraka sebagai teman iblis. Maka kaum muslimat rahimakumullah, maka 14 dalil ini sangat jelas secara ringkas bahwasanya perintah kepada kita semua untuk senantiasa mempelajari Islam, kokoh di atas Islam, kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, karena tidak ada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Adapun jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang menyimpang samping kanan samping kiri, itu pasti ada syaitan yang akan mengajaknya, akan menjerumuskan kepada dari jalan yang lurus tadi. Tapi dengan demikian selesai bab berkaitan dengan perintah untuk kokoh di atas Islam dan sunnah Nabi SAW dan peringatan dari perkara-perkara baru agar kita menjauhinya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.